Om Nafi nih. Memang beliau adalah aktivis lingkungan. Nah, ular ini adalah saingannya King Cobra. Banget bisanya. Halo, ketemu lagi dengan saya Dian Kartika dan Wakemed. Kami dari Respon Rescue Bandung Barat. Kita sekarang sedang berada di mana, Wak? Di Curug Kebul, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini merupakan trek yang nanti akan digunakan dalam acara perairan silaturahmi antar relawan Bandung Barat Jilid 2. Nah, seperti ini nih keindahan Curug Kebulnya. Dan nanti para peserta akan melewati trek-trek di daerah dari mulai Lapang di situ, Sindang Jaya, Desa Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa kegiatannya? Ikuti kami terus di Respon Rescue Bandung Barat. Don Murukusunu. Untuk kehormatan dulu yang pertama, kebetulan sudah hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Kes Bangpol Kabupaten Bandung Barat, Bapak Apung Hidayat. Beliau sudah hadir di tempat ini, ingin memberikan apresiasi atau kata-kata bijak bagi para penggiat alam. Kebetulan beliau juga seorang, boleh dikatakan, sangat peduli tentang alam. Maka Kang Apung di sini saya sebutkan Akang aja supaya lebih akrab. Beri aplaus dulu. Maka inilah Kang Apung, Kepala Kes Bangpol Kabupaten Bandung Barat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Om Nafi nih. Memang beliau adalah aktivis lingkungan dari sejak dulu kan sampai sekarang tetap eksis. Dan terima kasih dan adik-adik semuanya yang saya cintai, kegiatan ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Di sini acara train run ini adalah silaturahmi antara relawan Pok Darwis Karang Taruna di Sindang Jaya Gunung Halu. Dari Karang Taruna hadir, mana ngacu Karang Taruna? Nah, ada tadi ketua Karang Tarunanya hadir. Mana ketua Karang Taruna? Ya, jadi ini relawan-relawan, ini generasi muda yang memang diberikan keahlian oleh R2B untuk bagaimana kita mengantisipasi terjadinya bencana. Kenapa di Gunung Halu? Karena Gunung Halu juga adalah daerah yang rawan bencana. Gunung Halu. Manakala kita punya pemerintah daerah, punya BPBD, punya relawan, tetapi generasi muda ini nanti yang akan menjadi garda terdepan kalau terjadi bencana. Namun juga hindari jangan sampai terjadi. Kita harus antisipasi. Persatuan Bangsa dan Politik Bandung Barat. Di sini hadir rekan-rekan yang akan menggunakan hak politik pemula. Tapi pesan sampaikan kepada para tokoh yang lain, mari kita gunakan hak politik ini secara baik. Hak politik kita gunakan secara nurani. Hak politik itu kita gunakan secara dengan pemikiran yang matang. Tapi pesan jangan sampai ada yang golput. Karena hak politik kita yang akan dilaksanakan di bulan Februari tanggal 14, pemilihan Pilpres dan Pileg. Mungkin ada salah satu kandidat balik deui. Bener. Mangga Kang Mulfi, jangakeun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, dan alhamdulillah untuk kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Di siang yang cerah ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ya, bukan saya menggurui atau apapun itu. Jadi intinya untuk kesempatan kali ini kita sharing saja, sharing pengalaman, sharing beberapa materi-materi yang sudah saya dapatkan dan sudah saya praktekkan. Dan ini sebetulnya merupakan salah satu hal yang kemungkinan dianggap sepele oleh
kebanyakan kebakaran saja. Tapi kadang-kadang kecelakaan seperti snake bite atau gigitan ular berbisa seperti ini pun kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui cara yang tepatnya itu seperti apa, tak jarang berujung ke kematian. Pengalaman bagaimana langkah-langkah ketika tergigit oleh ular berbisa, dan sedikit mengenal juga jenis-jenis ular yang ada di sekitar kita khususnya, karena ini sebetulnya yang saya bawa tidak ada apa-apanya, belum seberapa. Karena jadi intinya saya juga sebagai seorang relawan yang mungkin kadang-kadang orang tuh jarang ketahui saya tuh sebagai relawan tuh tugasnya apa atau kerjaannya tuh ngapain gitu, selain kalau misalnya ada orang yang kebakaran dan lain sebagainya. Orang atau kumaha pasti yang karena orang berbahaya gitu ya. Padahal kalau kita sudah tahu setidaknya, oh itu mah ular aman, jadi kalau gigit pun nggak masalah. Gitu. Karena saya juga pernah menemukan kasus seperti ini di satu daerah terpencil. Ada seorang yang ngontek saya, "Kang, saya tergigit oleh ular," katanya gitu. Ularnya ular apa? Ularnya ular hitam. Nah, saya tanpa pikir panjang langsung menuju ke lokasi dengan lokasi yang cukup jauh, dan ternyata si korban mengikat bagian tangan yang tergigitnya itu secara kencang sampai si tangannya itu membiru. Dan setelah saya cek, ular yang menggigit beliau itu adalah bukan ular berbisa tinggi, melainkan ular yang memang hampir sama. Seperti air kelapa. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada yang lebih geri. Kemarin saya lihat langsung ketika saya lagi di Bandung. Sedot, terus dipotong, bahkan ada yang dibelek pakai pisau dikeluarkan. Cara untuk treatmentnya adalah ketika kita melihat bekas gigitan, misalnya gigit pada jam 1 tepat misalnya, nanti kita tinggal bawa spidol, kita lihat pergerakan si bekas gigitannya. Kadang-kadang dia itu paling gak nentu gitu untuk efek gigitannya. Kadang tergigit misalnya jam 1 siang di bagian jempol, kadang 5 menit sudah bengkak di area pergelangan tangan, 10 menit kemudian naik lagi, 10 menit kemudian naik lagi. Nah, itu harus kita catat. Nah, kalau sudah mentok di bagian ketiak dan ada jendolan di bagian ketiak, berarti itu sudah stuck di situ. Dan kalau misalnya kita nggak ada yang tadi pasi sistemik tadi itu apa aja gejalanya, kayak ciri-cirinya? Muntah darah, keluar darah dari telinga, kencing darah, terus keluar pokoknya darah aja dari yang tergigit. Bisa juga udah fase sistemik gitu. Kalau tidak ada ke fase sistemik seperti yang tadi selama 48 jam, berarti kita aman. Sampai saya sembuh juga sudah saya dokumentasikan di YouTube saya. Jadi bukan hanya saya berteori seperti ini, karena memang saya sudah merasakannya sendiri dan mempraktekannya sendiri. Treatment yang saya gunakan ini berhasil tanpa ada cacat sedikit pun di area yang tergigit. Betul, siap. Mungkin mewakili rekan-rekan atau warga semua ya. Ya. Kadang-kadang suka ada kejadian seperti ini. Aduh, maaf kadang-kadang kalau di lembur itu kadang-kadang berbau dengan sedikit mistis ya. Mistis, betul sekali. Sedikit mistis kadang-kadang. Iya. Ada orang meninggal di kebun. Aduh, buah cina disebakeun. Ya. Atau di naon ngaranna teh? Kacampuran, ngelepak, ditumbalkeun. Jadi padahal kalau kita tahu mungkin kalau gigitan ular itu tidak seperti digegel kunaon namanya doang gitu, enggak ya kalau ada gitu. Nah, mungkin ada juga mungkin kejadian-kejadian yang tadi kita sangka bahwa orang tersebut yang celaka itu disebakeun tadi ya. Ternyata mungkin ada juga orang itu bahwa sebenarnya digigit ular ya. Ular ini adalah saingannya king cobra. Dan walaupun ular ini tidak berbisa, ular ini bisa merobekkan kulit ketika menggigit karena dia punya taring. Jadi lain gagayaan. Jadi biar kita tahu bahwa ular ini memang tidak berbahaya, tidak berbisa, gitu ya. Jadi aman. Kalaupun kita ngerescue ular kayak gini, ini aman. Ularnya lincah pisan ya kan? Ya. Ular ini adalah ular pemakan tikus ketika di alam. Tak jarang juga ular ini merupakan ular kanibal. Ini
ini terlalu. Ya. Jadi ini adalah ular yang saya bilang beda ya dengan kobra Jawa. Jadi ini bukan kobra Jawa, tapi ini merupakan ular king cobra Ophiopagus hana yang memiliki bisa sangat-sangat lengkap. Jadi banyak orang yang tergigit oleh ular berbisa tinggi ini berujung ke kematian. Tapi bisa juga tadi diminimalisir dengan yang namanya imobilisasi. Tapi ada tapinya juga, karena ular ini adalah ular yang sangat-sangat lengkap banget bisanya. Kayak tukang mulung ya. Jadi caranya ini bisa diterapkan untuk ular-ular berbisa lainnya. Kayak tadi saya nangkep ular apanya dulu, kepalanya dulu, karena ular mah ya senjatanya ada di taring ya, kecuali ular python atau ular senja. Caranya adalah bikin si ularnya tenang, tekan di bagian kepala seperti ini secara perlahan. Tapi ini harus butuh ketenangan dan ketelitian, karena banyak orang yang meniru hal seperti ini. Banyak eksiden dia itu megangnya salah, jadi dia meleset, akhirnya dia nah caranya itu tinggal kita tekan seperti ini bagian kepala. Kalau misalnya kuat tuh, tapi kan susah, jadi harus tenang, jangan ringan dong. Jadi diputar dulu baru ditekan, lepas dia ngunci sendiri. Ini bedanya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ada yang menggunakan alat, makainya semuanya seperti ini, jadi kelihatan bodoh gitu. Ini gimana cara membukanya? Ternyata harus diputar dulu baru ditekan, lepaskan dia ngunci sendiri. Beda dengan ini. Ini putar, ya, putar, dia tidak ngunci sendiri. Figure egg, betul, figure egg atau apa? Descender, ya, ini juga descender. Yang ini apa ini? Figure of egg. Yang ini figure of egg juga. Yang ini figure of egg juga. Jadi sebetulnya ini semuanya kategorinya adalah, kalau yang ini apa? Apa namanya? Mungkin dari sisi nama simpul, ya, jangan sampai ketika kita bermain keluar ada orang bilang tolong bikinkan club hit. Nah, club hit ini sama dengan simpul pangkal sebetulnya, cuma bahasanya adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa internasional yang dipakai. Tuh, ya. Saya bukan pinter bahasa Inggris, enggak, karena waktu saya di Filipina pun tidak ngomong tentang ngobrol begini, hanya secara teknis alat, simpul dan kegunaan. Bertahap sampai ke bawah. Tapi kalau mau menggunakan descending, menggunakan alat satu lagi, kita gunakan alat ini. Jadi lepas yang ini dan sesuaikan tadi dengan jangkauan. Mana saya tuh taruh. Oh gini ini. Aku bantu. Sudah tekankan. Dan sekarang beban kita ada di sarung tangan, pakailah sarung tangan, ya. Karena memang kegiatan ini kalau kita tidak menggunakan sarung tangan akan panas.
pasangkan dulu, lalu kita tangan ini dorong ke belakang sampai ke agak dekat pinggang. Lalu kita ambil ini dan pull up sebetulnya. Yang kedua ambil lagi. Ini adalah teknik belay sebetulnya. 1, 2, 3, bentar. Sambil ditahan, tidak boleh longgar karena kalau bebannya berat, dia akan jalan sendiri. Meskipun dia dilipat seperti ini, nih kalau seperti itu, jadi ditahan, sama turunkan, tarik. Kemudian posisi badan tidak boleh di sini dan tidak seperti ini. Karena kalau seperti ini tidak akan ada tenaga. Tenaganya kurang, makanya tangan itu harus ada. Nah, kadang-kadang ada yang susah buka. Jadi ketika susah buka biasanya ini ada beban dulu, ini susah kalau dibuka. Jadi harus ada free, ada slack-nya, angkat ke atas sedikit, buka. Prosesnya sama. Nah, kemudian